Pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur untuk kesempatan kita hari ini kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan secara khusus. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih sebab Engkau mengasihi kami. Kami berterima kasih sebab Tuhan Yesus mengasihi kami. Kami mendatangi-Mu dengan kepercayaan akan kasih-Mu yang besar Tuhan. Kami meminta berkat-Mu yang terbesar, yaitu firman-Mu. Berikanlah kepada kami Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang bisa dikhotbahkan secara verbal, yang saat ini bisa kami terima di dalam iman, di mana Injil-Mu yang hidup ketika kami terima boleh mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat beberapa bagian dari Injil Markus ya. Nanti setelah itu kita akan mencoba untuk sedikit mengelaborasi dengan pengajaran dari Martin Luther pada tahun 1520. Ada karya-karya penting dari Martin Luther di dalam 1520, saudara, yang seringkali kita kenal sebagai treatise atau semacam 3 traktat pendeknya Martin Luther, saudara, di tahun 1520, saudara. Saya mengajak kita untuk melihat beberapa bagian dari Injil Markus. Pertama saya bacakan bagi kita semua saudara ya, di dalam Markus pasal pertama, ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Lalu kita meloncat saudara di dalam pasal yang ke-15 Injil Markus masih. Markus pasal 15. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sesungguhnya orang ini adalah anak Allah." Satu teks lagi di dalam Markus 16. Ayat 7 dan 8. "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, hampir semua penafsir Injil Markus yang lebih modern akan membahas secara khusus kapan Injil Markus itu berhenti. Maksudnya, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita mendapati tadi kita membaca Injil Markus berhenti sampai di dalam pasal 16 ayat 8a. Betul ya? Pasal 16 ayat 8a. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Itu sampai kepada 8a. Tapi saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita versi LAI, saudara kalau punya Alkitab Yuku atau Alkitab Sabda, saudara akan mendapati juga mirip seperti Alkitab kertas, yaitu ada satu buah spasi yang panjang, lalu masuk di dalam ayat 8b sampai kepada ayat 20. Jadi di dalam Alkitab kita LAI cetak, saudara akan melihat ada satu buah spasi yang cukup panjang dari 8a ke 8b. Di dalam versi LAI, di dalam Alkitab Android saudara, Yuku itu ada di iOS atau enggak, saya nggak tahu loh saudara. Pokoknya yang punyanya Yuku atau punya Sabda itu mirip seperti LAI ini saudara ya. Ada spasi yang cukup panjang 8b sampai ayat 20. Nah pada umumnya penafsir itu akan memperdebatkan hal ini saudara. Sebetulnya naskah yang lebih asli itu adalah yang berhenti di dalam ayat 8a atau yang berhenti di dalam ayat 20. Tadi saudara ya, kita sudah sama-sama berbicara tentang lagu ya, di dalam lagu yang kedua ini, di atas alas yang kukuh ya, how a firm foundation ya. Ya, yang di atau yang lagu nomor 3 ya, saya agak lupa, nomor 3 tadi kalau salah ya. Lagu nomor 3 ya, di atas satu alas ya, supaya kita itu tidak terombang-ambing lalu terpecah-pecah oleh ajaran liberalisme yang tidak percaya kepada otoritas firman Tuhan. Nah saudara, itu bukan menjadi perdebatan kita. Orang-orang Kristen saudara sama-sama percaya otoritas firman Tuhan.
Kita sama-sama percaya bahwa Alkitab itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Maka kita sama-sama setuju itu. Tapi ketika kita sama-sama setuju Alkitab tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, kita tetap bisa mendiskusikan ini saudara. Dalam artian sebetulnya yang sampai kepada ayat 20 itu adalah penambahan, atau yang selesai kepada ayat 8a itu adalah pengurangan. Jadi gini ya saudara, sekali lagi ya, kita sama-sama setuju Alkitab itu firman Tuhan. Alkitab tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Namun ada naskah yang selesai sampai kepada 8a, ada naskah yang selesai sampai kepada ayat 20 saudara. Jadi kita tahu ya bahwa zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang kalau kita mau cek kepada database ya, sumber yang paling awal itu yang mana? Lebih gampang. Zaman itu tidak gampang saudara. Ketika kita melihat ada naskah misalkan saudara, di dalam kodeks yang satunya di Sinaiticus misalkan, yang satunya naskah yang lain saudara. Nah di dalam perbedaan naskah ini saudara, ada yang catatannya Markus itu selesai sampai 8a, lalu ada yang catatannya itu selesai sampai kepada ayat 20. Pertanyaannya, yang sampai ayat 20 itu ditambahkan dari yang cuma selesai sampai ayat 8a, atau yang di dalam 8a itu adalah dikurangi dari yang sampai ayat 20. Yang mana saudara? Nah itu banyak perdebatan saudara. Saya sendiri saudara termasuk yang setuju kepada banyak orang Injili. Ini bukan orang liberal ya, tapi banyak orang Injili yang setuju selesai sampai kepada ayat 8a. Jadi tadi yang kita baca itu adalah 8a. Saudara pada faktanya ya, saya percaya Anda di dalam tempat ini sangat jarang mendengarkan khotbah dari Markus 16 ayat 8b sampai ayat 20. Jarang tuh. Kenapa jarang dikhotbahkan? Karena kebanyakan orang Injili juga tidak percaya bahwa ayat-ayat ini adalah firman Tuhan. Sekali lagi ya saudara, saudara jangan salah mengerti ya. Saya tidak sedang ingin mengatakan bahwa ada bagian Alkitab yang bukan firman Tuhan. No, tentu saja saya tidak percaya itu. Tetapi saudara, kebanyakan pernah penafsir Injili saudara, orang Injili bukan liberal, setuju bahwa naskah yang paling reliable dari Injil Markus itu selesai sampai kepada 8a. Lalu karena ayat 8a itu kelihatan ganjil sebagai sebuah penutup. Sebagai penutup itu kelihatan aneh ya. Jadi di dalam cerita kebangkitan Yesus, lalu orang-orang itu datang, lalu bukan orang-orang ya, malaikat itu datang dan memberitakan, kabarkan kepada murid-murid, kabarkan kepada Petrus bahwa Yesus sudah bangkit, beritakan berita ini. Lalu mereka ketakutan dan setelah mereka takut, mereka tidak ngomong apa-apa saudara. Ini sebagai sebuah penutup Injil terlihat agak ganjil saudara. Maka banyak orang yang berpikir saudara bahwa gak mungkin ayatnya berhenti sampai kepada 8a. Mungkin setelah dituliskan 8a selanjutnya itu naskahnya hilang. Oleh karena itu perlu ditambahkan kemudian sampai penutupnya sampai kepada ayat 20. Dan kalau berhenti sampai kepada ayat 20 itu hati tentram saudara. Karena catatannya sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil kepada segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Loh ini sebagai penutup keren. Kalau 8a sebagai penutup kurang cocok saudara ya. Lalu mereka keluar, lari meninggalkan kubur, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Maka ada orang-orang yang mengatakan gak mungkin selesai sampai kepada 8a. Pasti ada lanjutannya tapi karena corrupted maka ditambahkanlah sampai kepada ayat yang ke-20. Tapi saudara, ada penafsir yang mengatakan bahwa cukup banyak, sebagian besar orang Injili yang mengatakan bahwa ayat 8a itu adalah naskah yang paling reliable berhenti sampai kepada 8a. Tapi kalau berhenti kepada 8a, kita harus punya jawaban kenapa berhentinya seperti ini. Apakah teks selanjutannya itu corrupted atau memang sengaja ditulis seperti ini? Saya sendiri termasuk percaya saudara bahwa teks ini memang sengaja dibikin berhenti sampai di sini saudara. Sengaja teksnya ditulis untuk mencatat bahwa mereka tidak memberitakan apa-apa karena takut. Loh, kok Injil berhenti sampai di sini? Justru saudara, untuk kita mengerti Injil yang sejati, kita perlu mengerti hal ini. Yaitu apa? Bahwa menjadi pengikut Tuhan Yesus itu akan banyak sekali hambatan dan tantangannya. Mengikuti Tuhan Yesus itu tidak semudah menyanyikan lagu sekolah minggu jalan berserta dengan Yesus. Jalan serta Yesus sambil senyum sambil keliling-keliling di depan kelas. It's good untuk mengajari anak-anak bahwa mengikuti Yesus itu penuh dengan sukacita. Dan itu betul saudara. Tetapi sukacita bukan satu-satunya aspek pengikutan kita kepada Tuhan. Tadi saudara, kita semua sudah sama-sama mensyukuri. Wah, Gary Palembang punya satu buah tanah di dalam tempat yang bagus sekali. Saya sudah membayang-bayangkan aja saudara. Begitu lewat di dalam jalan besar, itu kelihatan di sana saudara tanahnya. Ini lewat dari depan, bayangkan tuh kalau malam-malam ada salibnya di atas dan ada lampunya. Waduh, itu asik sekali itu. Sudah looking forward saudara. Pandangan saya sudah rada ekskatologis saudara.
Eskatologisnya bukan sampai kedatangan Yesus yang kedua. Eskatologis beberapa tahun ke depan tuh kalau lewat di sana malam-malam sudah ada salib nonjol di atas. Sudah. Waduh, itu kan menyenangkan sekali sudah. Tapi menuju ke sana tadi sudah di-sharingkan sama Pak Yongke. Mungkin ada pengurus sama pengurus berantem. Harap tidak terjadi. Mungkin ada orang yang pindah gereja. Di Batam ada loh sudah ya. Di dalam, bukan cuma di Batam ya, di GRII Batam sudah ya. Ada yang akhirnya undur sudah pindah gereja sudah ya. Pada waktu itu kita cek pindah gerejanya kemana, kalau tidak salah ke Metodis atau ke mana gitu. Oh ya Metodis ya masih oke lah. Sesama saudara seiman teologinya masih bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang pindahnya ke, saya agak lupa sudah. Pokoknya kalau asal pindahnya bukan ke gereja yang aneh-aneh, kita kasih blessing saja kiranya Tuhan mempertumbuhkan dia di sana. Bukan ngusir loh ya. Ya yang pindah sendiri sudah kita coba untuk konseling, dideketin dan lain sebagainya. Akhirnya merasa lebih bisa bertumbuh di sana, ya enggak apa-apa sudah. Tapi intinya sudah, bisa sampai ke sono itu enggak semudah menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus sudah. Janji iman bolak-balik itu mudah lumayan akan menggerogoti hati sudah. Mungkin bisa perang rumah tangga juga sudah. Harap tidak terjadi ya. Tapi sekali lagi sudah akan ada perjuangan yang dahsyat sekali. Oleh karena itu untuk menjadi pemberita kebangkitan Yesus, kita dikasih tahu mungkin kita akan berhenti, gak berani ngomong apa-apa dan menjadi takut. Nah saudara, kalau kita lihat ya, di dalam pembukaan dan penutup Injil ini, dan juga di dalam pembukaan penutup di dalam bagian kedua dari Injil ini, ternyata juga mencatat hal yang sama. Saudara, tadi kita membaca di dalam awal Injil Markus dan juga penutup Injil Markus ya, yaitu apa? Ketika dibuka dengan pembaptisan Tuhan Yesus, ada catatan langit terkoyak. Dalam bahasa Yunani pakai kata skizo. Sudah tahu orang skizofrenia? Skizo, terkoyak sudah, terkoyak. Langit terkoyak. Lalu Tuhan berkata, engkaulah anakku yang kukasihi. Saudara, kita tahu sudah apa yang akan Tuhan perbuat kepada anaknya yang dikasihinya, yang kepadanya dia berkenan. Allah Bapa ngomong kepada Tuhan Yesus kan ya, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Wow, luar biasa. Apa yang akan dia perbuat bagi anaknya yang dikasihi itu. Nanti di dalam penutup kitab Injil ini akan ada sekali lagi kata skizo. Keluar 2 kali sudah kata skizo. Yang pertama, langit skizo. Lalu terakhir kita melihat ketika Yesus mati akan ada tabir bait suci yang skizo dari atas ke bawah sudah. Skizo, sama-sama kata skizo. Dan pada waktu itu sudah bagi orang Yahudi, langit dengan tabir bait suci itu punya konsep yang mirip sudah. Yaitu apa? Semacam pembatas antara Allah dan manusia. Banyak penafsir berdebat, tetapi salah satu yang menurut saya cukup bisa diikuti adalah bahwa tabir bait suci itu memisahkan ruangan Maha Kudus dengan ruangan kudus. Apa yang ada di dalam ruangan Maha Kudus? Ada tabut Allah. Dan di dalam tabut Allah itu mereka percaya ada semacam lambang presence of God. Maka ketika sudah tabir bait suci terkoyak sudah, yang terjadi adalah apa? Gak ada lagi pembatas antara Allah dengan manusia. Maka Allah yang ada di dalam bisa keluar. Bagi orang Yahudi sudah, langit juga demikian. Langit itu orang tidak membayangkan stratosfer dan lain sebagainya. Langit itu adalah pembatas antara God's realm dengan man's realm. Makanya Paulus sudah di dalam surat Efesus pasal pertama dikatakan menunggu kegenapan waktu di mana things on heaven dan things on earth disatukan di dalam Yesus. Things on heaven itu apa? Kita nggak ngomong tentang Saturnus, Jupiter dan lain sebagainya. Things on heaven itu apa? Ya Allah sudah. Dewa, ilahi sudah. Langit itu adalah wilayahnya Allah dan bumi wilayahnya manusia. Maka ketika langit terkoyak yang terjadi adalah wilayahnya Allah dengan wilayahnya manusia itu tercampur. Seorang penulis sudah ya, penafsir ya, tapi dia penulis ya, menuliskan khotbah populer sudah. Ada satu orang kulit putih, satu orang kulit hitam sudah. Menulis satu buah buku khotbah tentang Injil Markus. Judulnya Mark into Voices. Yang satu orang kulit putih, satu kulit hitam sudah. Nah itu menarik sekali buku itu. Dia mengatakan, dia kasih judul ya, bagian langit skizo itu. Dia kasih judul, When God is on the Loose. Bahasa Indonesianya ketika Allah lepas. Tuhan itu seperti sebelumnya itu terpenjara di atas, lalu Tuhan lepas sudah. Yang mengkonten ya, yang menahan Tuhan untuk tetap ada di sana itu sobek. Tabir bait suci itu menahan Tuhan ada di balik sana, tapi itu sobek sudah. Maka yang terjadi adalah Tuhan itu lepas. Tuhan ada di antara kita. God is with us. Sudah Tuhan ada di antara kita, itu menyenangkan enggak? Tergantung kita seperti apa. Pak Tong datang ke sini, menyenangkan enggak? Tergantung berapa lama. Dan untuk apa, ya kan? Tergantung berapa lama dan untuk apa. Pak Tong khotbah, semua orang senang sudah. Tadi kemarin sempat diceritain sama Pendeta Amin ya, ada yang memasakkan secara khusus dan Pak Tong waktu makan tuh tahu, ini masakan raja atau gimana? Karena sangat mengerti masakan. Pak Tong datang 1 hari dimasakan gitu, 2 hari, 3 hari dimasakan itu sudah. Stay di sini sudah, 1 bulan.
cemas kita. Itu Pak Tong, saudara. Kalau Tuhan, kadang-kadang kita agak sembarangan yang ngomong ya, Tuhan beserta kita, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita betul-betul itu mencemaskan loh, saudara. Dan kalau kita perhatikan, saudara, ketika Tuhan itu lepas, dia menyatakan dia beserta dengan anaknya yang dikasihi. Dan anaknya yang dikasihi, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi dengan anak yang dikasihi oleh Tuhan? Mati, saudara. Tuhan ketika bertindak seperti itu, saudara. Dan kita menjadi pengikut Yesus yang seperti itu. Teganglah, saudara. Maka gak heran, saudara. Kebangkitan Yesus mereka suruh beritakan, mereka takut, saudara. Saudara, banyak penafsir, saudara ya, menyetujui pandangan tentang Injil Markus seperti ini. Yaitu Markus itu mengusung satu buah tema rahasia. Seringkali disebut sebagai Markan secrecy theory. Messianic secret, saudara. Jadi saudara akan mendapati di dalam Injil Markus ini, Matius juga ya, karena Matius kan kemungkinan besar kutip dari Markus ya. Setiap kali Yesus bikin mujizat, lalu orang mau beritakan, Tuhan Yesus akan bilang, jangan bilang siapa-siapa. Jadi ada semacam kayak motif kerahasiaan. Yesus Mesias tapi dirahasiakan. Kenapa? Supaya nggak salah mengerti. Supaya kita tidak salah mengerti mengatakan bahwa kalau mengikuti Yesus sang Mesias itu isinya adalah mujizat, kehebatan. Nanti saudara akan ada ucapan deklaratif dari orang yang cukup otoritatif bahwa Yesus ini anak Allah dan gak pernah di stop. Kapan saudara? Pada waktu Yesus mati. Seorang yang cukup otoritatif yaitu centurion saudara, kepala pasukan. Dia mengatakan sungguh dia ini anak Allah. Gak lagi disuruh stop saudara. Jadi kalau kita kepengen mengerti Yesus anak Allah yang berkuasa, Mesias yang kita mesti ikut, kita mesti lihat dia yang mati di atas kayu salib itu saudara. Baru tidak dirahasiakan saudara. Maka menjadi pengikut Yesus seperti ini tidak berat, tidak ringan saudara. Menjadi pengikut Yesus, jalan mengikut Yesus itu tidak mudah saudara. Maka saudara di dalam Injil Markus ya, seorang penafsir yang sangat baik saudara, namanya R.T. France, dia mengatakan seperti ini. Injil Markus itu kalau kita baca bisa dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu setting geografisnya adalah wilayah Galilea. Kita kenal Yesus sebagai Yesus Nazaret, betul ya? Di wilayah Galilea, di utara sana saudara. Pelayanan dia di sekitar utara sana saudara. Di Nazaret, Betsaida, Korazim, Betania, bukan Betania, Nazaret ya, Nazaret, Betsaida, Korazim, Kapernaum di wilayah utara saudara. Lalu bagian akhirnya dia akan melayani di Yerusalem, di selatan saudara. Di selatan, wilayah Yudea saudara. Jadi Yerusalem, Betania di wilayah selatan saudara. Nah di tengah-tengahnya ini adalah bagian yang inti saudara. Yaitu perjalanan mengikuti Yesus. Perjalanan menuju ke Yerusalem. Jadi Injil ini akan dibagi secara geografis menurut R.T. France. Yang pertama Galilean Ministry. Yang terakhir Jerusalem Ministry. Tengah-tengahnya perjalanan dari Galilea ke Yerusalem. Nah saudara di dalam bagian tengah ini saudara akan dibuka dengan pasal 8 ayat 22. Ditutup pasal 10 ayat 52. Dan kita melihat pembukaan dan penutupnya adalah peristiwa yang mirip. Yaitu Yesus menyembuhkan orang buta. Di dalam peristiwa Yesus menyembuhkan orang buta yang pertama, Yesus menyembuhkan orang butanya 2 kali. Ketika pertama kali disembuhkan, orang buta disembuhkan, sudah bisa lihat belum? Udah bisa lihat orang jalan-jalan tapi kayak pohon. Kita mungkin kalau tidak mengerti bagaimana teknik tutur pada waktu itu, kita bisa bingung. Yesus ini menyembuhkan kok kurang paripurna. Hanya aneh juga ya, Tuhan Yesus ya setelah menyembuhkan kita, Pak saya punya kanker stadium 4, lalu Tuhan Yesus, saya sembuhkan kamu, oke sudah sembuh, sekarang gimana? Sekarang tinggal stadium 1. Kayaknya mujizat Tuhan kayaknya nggak begitu deh prosesnya, kalau kita ngomong mujizat loh ya. Kalau ngomong mujizat biasanya kan nggak gitu ya, buta melek, lalu yang lumpuh berjalan, yang mati hidup, kan begitu sudah biasanya. Tapi ini sudah buta dimelekkan, lalu masih bisa melihat orang tapi seperti pohon. Kok Tuhan Yesus menyembuhkan tidak paripurna? Justru sudah itu motif penting sudah. Karena di dalam pembukaan ya pasal 8 ayat 22, pembukaan bagian tengah, perjalanan ke Yerusalem. Seperti kayak menjadi satu buah metafor, perjalanan mengikuti Yesus. Itu tidak mudah. Seperti kayak orang buta kita itu. Saudara, di dalam pasal 8 ya ada catatan saudara bahwa kamu itu belum melihat ya. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu ya ketika murid-muridnya berdebat, ini Tuhan Yesus ngamuk tuh gara-gara kita kagak bawain roti itu. Lalu Tuhan Yesus bilang, kamu itu belum melihat juga ya matanya ya. Tidakkah kamu melihat? Punya mata enggak? Punya sih. Melihat sih, tapi enggak jelas. Kita sudah hidup dan melihat Yesus tapi enggak jelas tuh. Sudah melihat orang tapi seperti pohon.
Lalu nanti dalam bagian penutup saudara ada Bartimeus yang matanya dimelekkan. Dan Bartimeus pengemis itu ketika matanya dimelekkan dia akan lepas jubahnya. Seperti kayak satu-satunya dia punya lalu dia mengikuti Yesus. Jadi mengikuti Yesus itu seperti kayak orang buta yang belajar untuk melihat. Satu buah perjalanan yang sangat-sangat berat dan tidak mudah. Oleh karena itu tidak heran kalau penulis Markus dengan cermat sengaja tulis bahwa teks Injil Markus ini berhenti sampai kepada ucapan mereka menjadi takut, saudara. Kenapa, saudara? Ya sekali lagi, karena mengikuti Yesus itu tidak mudah. Tapi kalau mengikuti Yesus tidak mudah, lalu bagaimana dong? Kita tidak akan mengatakan bahwa saya menyerah mengikuti Yesus. Atau saya mengikuti versi lain dari Yesus yang cuman isinya jalan serta Yesus, jalan serta dia setiap hari sambil senyum-senyum. Nggak bisa, saudara. Lalu bagaimana, saudara? Saudara, kita akan melihat hal itu bagaimana bisa terjadi, saudara. Secara khusus kita akan coba untuk lihat di dalam pergulatannya Martin Luther, saudara. Pergulatan teologinya Martin Luther. Saudara, kita tahu ya, Martin Luther adalah seorang biara dari Ordo Augustinian yang ketat, saudara. Martin Luther, dia adalah seorang biarawan. Sebagai seorang biarawan tidak bisa tidak, dia adalah orang yang sangat-sangat bergulat dengan isu-isu etis. Sangat bergulat tentang bagaimana kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Lalu, saudara, dia merasa sangat terganggu karena pada waktu 1517 ada penjualan besar-besaran dari surat indulgensia yang menurut dia akan mengganggu orang yang belajar untuk mengikuti Tuhan. Pada waktu itu, saudara, di dalam sistem kepercayaan orang-orang pada waktu itu ya, mereka percaya bahwa untuk menghapuskan dosa maut saya harus melakukan sakramen penance. Dan di dalam sakramen penance itu saya harus pertama merasa menyesali dosa, lalu mengakui dosa, lalu keberdosaan saya dihapus, tapi saya harus membayarkan kesalahan-kesalahan saya. Saya harus membayar, melatih diri saya dengan membayar dan menjadikan hidup saya menjadi lebih baik. Saya harus melakukan perbuatan baik. Saya mungkin kasih persembahan untuk gereja, saya melakukan crusade, mungkin ya ikut jadi tentara, atau saya itu mengucapkan doa Bapa kami, melatih diri dengan semedi dan lain sebagainya, supaya kehidupan saya menjadi lebih baik. Saya melakukan perbuatan baik supaya kehidupan saya lebih baik. Karena saya sudah diampuni, maka saya melatih diri untuk menjadi hal yang lebih baik. Tapi saudara, pada waktu itu karena ada corruption di dalam gereja, mereka mengatakan sudah daripada susah-susah menempuh jalur yang serumit itu, works of satisfaction yang gak habis-habisnya itu, kita punya cara pamungkas, yaitu apa? Nih, beli surat penghapusan dosa. Maka Martin Luther menganggap kalau kamu beli itu ya, betul sih, mungkin kamu bisa bebas dari penghukuman. Luther masih percaya itu, 1517 sudah. Betul sih kalau kamu beli itu mungkin kamu bisa bebas dari penghukuman. Tapi kalau bebas dari penghukuman saya saja tidak akan membuat kamu menjadi orang yang lebih baik. Banyak orang-orang Kristen saat ini sudah ketika mengikuti Yesus ya. Concernnya kita itu bukan menjadi manusia yang serupa Kristus. Tapi concernnya kita adalah lepas dari hukuman saja. Ini sebetulnya bertentangan dengan Alkitab loh sudah. Kalau kita boleh coba cek ya dari surat Roma ya. Saya coba bacakan ya. Ini Roma pasal 8, ayat yang banyak sekali dihafal oleh sebagian besar orang Kristen, saudara. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara ya, ada pemilihan Allah. Tetapi saudara, semua yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara ya, kalau kita penginjilan, mestinya fokusnya kita adalah apakah kamu mau hidupmu serupa Kristus, sehingga hidupmu tidak menjadi hidup yang sia-sia. Mestinya begitu. Tapi biasanya saudara, ketika kita menginjili, penginjilan kita itu baru bisa menjadi barang jualan yang cukup laku kalau bahan jualannya adalah maukah kamu bebas dari penghukuman terhadap dosa, maukah kamu bebas dari neraka. Luther mengatakan 1517, indulgensia mungkin bisa bebaskan kamu dari ancaman hukuman, tapi tidak bisa bikin kamu serupa dengan Kristus. Bahkan saudara, di dalam tesis yang ke-94, 95 saudara, Martin Luther mengatakan bahwa orang-orang Kristen harus dididik untuk menjadi pengikut Kristus sang kepala yang menderita, mati, menikmati siksaan neraka, lalu masuk ke dalam kemuliaan sorgawi dengan kepercayaan yang penuh. Jadi orang Kristen saudara, menurut Martin Luther ya, harus melatih diri untuk mencintai penghukuman neraka, dalam tanda kutip. Saudara kalau perhatikan 95 tesis ya, 95 tesis kita semua pernah dengar, tapi jarang baca isinya.
Nah di dalam tesis 94-95 sudah boleh cek tuh. Dia mengatakan seperti itu, saudara, bahwa orang-orang Kristen harus dilatih untuk mengikuti Kristus sang kepala yang dengan taat dan setia mengalami penderitaan, mati, dan neraka. Death and hell. Kita diajak untuk mengikuti Kristus di dalam death and hell. Lalu memasuki kemuliaan sorga dengan segala sukacita. Fokusnya orang Kristen adalah untuk kehidupan kita diserupakan dengan Kristus. Bukan sekedar lepas dari penghukuman. Nah ini Martin Luther sudah 15-17 sudah. Maka dia banyak sekali menekankan ya sebagai seorang biarawan untuk hidup kita itu setia, lalu kehidupan kita dibentuk seturut dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kita juga tahu saudara bahwa Luther sangat kuat di dalam teologinya menekankan bahwa manusia itu diselamatkan hanya oleh anugerah melalui iman saja. Hanya oleh anugerah melalui iman saja. Betul ya? Justification by grace through faith alone. Kita kemana-mana bisa berteriak, sola fide. Kalau Pak Amin nggak percaya sola fide. Karena selain fide ada fili juga, gitu kan ya. Ada Febi juga, nggak percaya beliau gitu ya. Tapi kita orang-orang reform sudah nggak boleh meneladani Pak Amin dalam hal ini sudah. Sola fide, gitu kan ya. Sola fide maksudnya diselamatkan hanya melalui iman, bukan fide itu ya. Sola fide in Christ, bukan sola fide yang itu sudah, bukan ya. Tadi apa? Kita percaya saudara, itu pengajarannya Luther kan saudara ya. Luther sangat menekankan dengan kuat itu. Justification by grace through faith alone. Tapi saudara, orang-orang mulai menuduhkan, mulai menunjuk kepada Luther, kalau itu pengajaranmu, kalau kamu percaya bahwa diselamatkan itu tidak perlu melalui works of satisfaction, tidak perlu melalui proses sedih terhadap dosa, mengakui dosa, lalu satisfaction, sakramen penance itu nggak ada tempatnya, kamu percaya bahwa hanya iman belaka, maka di mana tempatnya etis? Di mana tempatnya etika? Di mana tempatnya perbuatan baik? Nah, sekali lagi saudara, kita melihat ya, Luther adalah seorang pemikir yang mau nggak mau disudutkan untuk comprehend, dia punya teologi sendiri. Luther ini kan tidak berpikir untuk tahu-tahu jadi teolog, lalu menyusun teologi Martin Luther, kan nggak kepikir itu saudara. Dia ya anak STT biasa lah sebelumnya. Ya kayak kita ini saudara, tadinya ya anak STT biasa saudara. Ya comprehend dengan pemikirannya Agustinus, lalu belajar pemikirannya Jerome, lalu belajar pemikiran, ya orang-orang pada zamannya lah. Via Moderna, dia belajar ini itu, belajar Gabriel Biel, lalu belajar William of Ockham. Ya dia belajar seperti kayak anak STT pada umumnya. Saat ini kita belajar juga para teolog-teolog itu sudah. Tetapi sudah ketika dia punya concern hidup etis, tapi punya concern juga dalam doktrin keselamatannya dia, hanya oleh anugerah melalui iman. Maka sudah, concernnya dia tentang hidup etis. Dan teologinya dia diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Ini kan seperti kayak nggak klop sudah. Jadi dia harus mengklopkan pemikirannya dia. Caranya gimana sudah? Nah, pada 1520 sudah, Martin Luther menulis 3 karya penting. Yang sekali lagi dikenal sebagai treatise itu sudah. 3 karya penting sudah. Yang pertama itu adalah surat kepada para nobility sudah. Kepada para pangeran di Jerman sudah. Dia mulai berpikir bahwa kalau gerakan reformasi itu mau sukses, ternyata nggak bisa berharap dari gereja. Karena gereja sudah dikuasai oleh corruption yang luar biasa berat. Maka dia tulis surat ya, treatise yang pertama, itu judulnya To the Christian Nobility of the German Nation. Nah ini sense-nya kuat sudah, German Nation. Padahal Jerman belum menjadi satu buah kerajaan kan ya, belum menjadi sebuah negara pada waktu itu. Jerman itu masih Holy Roman Empire, tapi dia membangkitkan semangat itu ya. To the Christian Nobility of the German Nation. Pendek kata, kalau kita mau melakukan reformasi kehidupan gereja yang baik ya, untuk Christian Estate ya, caranya bagaimana? Para pangeran harus bergerak. Tidak bisa mengharapkan paus dan para kardinal-kardinalnya. Nggak bisa, itu sudah banyak sekali kepalsuan. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah karya yang kedua juga sangat penting. Banyak ngomong tentang sakramen. Ini judulnya adalah, judulnya provokatif sudah. The Babylonian Captivity of the Church. Kita tahu sudah ya, bahwa Israel di perjanjian lama itu pernah di-captive, pernah dibuang di Babel 70 tahun. Dibuang di mana? Di Babel. Oleh karena itu nggak heran sudah. Kecuali Sadrak, Mesak, Abednego, ya Hanaya, Misael, Asaria, kecuali Daniel dan beberapa orang saleh pada zamannya. Mereka gimana saudara? Mereka nyembah patung. Orang di Babel kok. Kecuali beberapa orang yang sangat luar biasa itu, mereka nyembah patung lah. Mereka menyembah dewa-dewa Babel lah, mereka menyembah Marduk lah. Orang mereka dibuang kok. Jadi saudara, ketika mereka dibuang di sana, mereka nggak bisa lagi menyembah Yahweh. Menyembah Yahweh harusnya di Bait Suci Yerusalem. Mereka nggak ada Yerusalem. Bait Suci Yerusalem sudah dihancurin anyway kan ya. Jadi gimana caranya? Ya udah mau nggak mau menyembah berhala. Luther tulis bahwa sekarang gereja sedang ada di dalam penawanan Babel. Wah ini keras sekali sudah kata-kata ini ya. Seperti kayak mengatakan bangsa Yehuda dulu ada ditawan di Babel 70 tahun. Sekarang gereja sedang ditawan di Babel.
Dan tawanan gereja itu sekarang adalah salah satunya melalui sakramen. Tapi kita nggak bahas ini, saudara. Karya ketiganya Martin Luther, saudara, adalah On Christian Freedom atau The Freedom of Christian. Ini yang kita akan coba sama-sama lihat, saudara. Nah, di dalam karya ini, saudara, Martin Luther mencoba untuk mengharmoniskan antara keselamatan oleh anugerah saja dan juga sisi yang lain etika Kristen itu seperti apa, saudara. Nah, saudara, bersama dengan surat ini, Luther masih tulis surat untuk Paus Leo yang ke-10. Tapi suratnya, saudara kalau baca ya, suratnya itu antara hormat, kasihan, tapi juga nujeb, saudara. Gitu ya. Itu suratnya kepada Leo yang 10, saudara. Dia mengatakan bahwa, oh Paus Leo yang saya kasihi dan saya hormati, saya rasa kamu adalah Paus yang sangat kasihan dan sial. Iya, karena apa? Karena kamu sekarang sedang memerintah di Babel. Sesungguhnya yang berkuasa di sana sekarang bukan kamu, tapi kamu pun ditawan oleh para utusan iblis di sana. Kamu sedang seperti kayak Daniel tinggal di pembuangan. Kamu sedang seperti kayak Yeskiel di antara para kalajengking gitu ya. Jadi kanan kirimu itu monster semua. Mungkin dalam hatinya dia, lu juga rada monster sedikit lah gitu ya. Karena nanti pada waktu akhir tahun 1520 ya, bula kepausannya, papal bull, keputusan dari paus itu sama dia akan dibakar dan dia mengatakan, ini adalah keputusan dari setan. Paus kan ya sudah. Ya, dia sebentar lagi ya dalam beberapa bulan setelah tulis On Christian Freedom, setelah dia tulis surat kepada Paus Leo ini, dia akan mengatakan Paus Leo itu sebetulnya antikristus lah. Tapi sampai di sini dia masih mencoba untuk baik-baik, saudara. Dan di dalam surat itu dia tulis juga On Christian Freedom. Dia pendek kata memaparkan tentang etika Kristen. Dia berkata kepada Paus Leo, kamu itu musuhin kita orang-orang Kristen. Itu nggak masuk akal, karena kita orang Kristen itu adalah orang yang hidupnya seperti ini. Punya etika seperti ini. Nah, bagaimana, saudara? Caranya Luther mengharmoniskan antara keselamatan yang adalah sepenuhnya anugerah dan sekaligus etika Kristen, saudara. Pendek kata, jawabannya adalah kasih. Kasih. Saudara, gini. Martin Luther adalah seseorang yang sangat berhati-hati ketika berbicara tentang hukum Taurat. Berbicara tentang harus melakukan ini. Berbicara tentang etika. Dia sangat berhati-hati, saudara. Kita tahu ya, dia punya teologi justification by grace through faith alone. Jadi ketika ngomong law, itu dia sangat hati-hati. Martin Luther seperti kayak tidak mau menuliskan eksposisi tentang 10 hukum. Dia seperti kayak nggak mau. Tapi later ya, di dalam akhir tahun 1527, 1528 dia akan tulis katekismus yang mulai memaparkan hukum-hukum itu. Karena apa? Pada waktu 1520 sudah, dia pikir pada waktu itu ya, bahwa kasih menyelesaikan segala sesuatu. Tapi it's not, saudara. Kasih nggak menyelesaikan segala sesuatu, Anda harus belajar, saudara. Saudara, kalau misalkan di gereja ini ada isu transgender, saudara. Transgender. Saya merasa ya, saya ini kelihatannya badannya laki, tapi saya sebetulnya merasa ada jiwa perempuan dalam hati saya. Saya merasa seperti perempuan terperangkap dalam tubuh laki-laki. Pak Amin, yang katanya penuh dengan kasih. Gimana menurut Bapak? Kasih saja nggak cukup, saudara. Anda harus menyelesaikan dengan berbagai macam teori yang lain, saudara. Kalau saya pengen surrogate womb gimana? Surrogate womb ya. Jadi kalau suami istri kepingin punya anak dan kepingin punya anak itu bagus. Menikah kepingin punya anak itu kan bagus. Tapi istri saya womb-nya nggak kuat. Bagaimana kalau saya pinjem womb ya, pinjem kandungannya dari saudara saya sendiri. Jadi apa? Sperma suami, telur dari istri, tapi pakai kandungannya adiknya. Boleh atau enggak? Isu itu enggak bisa diselesaikan hanya dengan mengatakan kasih menyelesaikan segala sesuatu. Enggak bisa. Tapi pada waktu itu ya Luther belum mengembangkan, saudara. Dia masih sangat berhati-hati ketika berbicara tentang law, saudara. Nah, kita memang masih bicara 1520 ya, nanti 1527, 1528 ada perkembangan lagi, saudara. Tapi kita akan stop dulu sampai kepada 1520, saudara. Nah, bagi Luther, saudara, sekali lagi kita ngomong yang terutama adalah tentang kasih, saudara. Dan kasih itu akan melahirkan etika Kristen. Sekali lagi, bagi Luther, saudara, di dalam mindnya dia, etika itu sangat penting. Dia adalah seorang pastor, saudara. Luther itu teolog, iya, tapi dia pastor. Bagi seorang pastor, kehidupan etika umat pasti penting, saudara. Kecuali pastor yang kurang bertanggung jawab ya. Hamba Tuhan yang bertanggung jawab pasti dia memikirkan dengan baik-baik etika umatnya gimana. Saya coba bacakan sedikit ya dalam 95 tesisnya Luther, saudara. Beberapa bagian ya. Dalam 95 tesisnya Luther ya, tesis 29. Saya bacakan dengan terjemahan bebas ya, terjemahan saya sendiri, saudara. Eco Translation. Saya tidak bisa bahasa Latin, jadi saya terjemahkan dari bahasa Jerman, saudara. Ini, saudara. Tesis 29. Siapa yang tahu bahwa jiwa-jiwa di purgatori mengharapkan untuk dibebaskan, seperti yang tercatat tentang Santo Servinus dan Santo Passasius. Saudara, Luther pada waktu dia menjadi mahasiswa di Erfurt ya, Universitas Erfurt, dia punya dosen namanya Johann von Paltz.
Dan Johann von Pals itu menceritakan tentang Santo Pasacius. Dia adalah seorang archbishop di Cologne akhir abad ke-4. Dan Santo Servinus, dia adalah seorang diaken Roma di abad 5. Mereka ini sudah mengatakan bahwa saya ingin tinggal di dalam api purgatori lebih lama. Saya tidak kepingin dibebaskan dari api purgatori. Sudah orang kalau jualan surat indulgensia itu ya, itu banyak yang ceritanya seperti ini ngomongnya. Pada waktu koin berdentang di peti uang, ting, pada waktu itu akan ada satu jiwa dari api purgatori yang lompat langsung naik ke sorga. Saudara coba bayangkan saudara, kalau Anda adalah anak cucunya Santo Pasacius. Aduh kasihan kakek saya sedang disiksa di api purgatori. Lalu Anda keluarkan uang yang begitu banyak, beli surat indulgensia. Lalu ini surat indulgensia tanda tangani untuk kakek saya, Pasacius. Lalu Pasacius sudah waktu uangnya masuk ke ting, dia lagi disiksa di purgatori, lagi kesakitan. Tahu-tahu tung, dia masuk ke sorga saudara. Dia akan gimana saudara? Marah dia. Loh, kenapa saya dilepaskan? Masukkan saya lagi ke purgatori. Dia akan marah saudara. Pasacius, Servinus marah dia kalau dibebaskan dari purgatori. Karena bagi orang-orang saleh, saya lebih milih untuk menderita di dalam penyucian. Supaya kehidupan saya semakin disucikan, semakin dimurnikan, semakin serupa Kristus, semakin menyatakan kemuliaan Kristus. Saya tidak mau lepas dari penderitaan sudah begitu aja. Saya mau melalui penderitaan, lalu kehidupan saya bisa makin memancarkan kemuliaan Kristus. Ini mental Kristen saudara. Martin Luther sangat concern terhadap urusan etika, saudara. Sejak di dalam 95 tesisnya, saudara. Di dalam tesis yang ke-44 ya, dia mengatakan, sebab kasih bertumbuh melalui pekerjaan kasih dan manusia bertambah baik dengannya. Kalau kita banyak melakukan perbuatan baik, kita akan menjadi better man, manusia yang lebih baik. Namun dengan indulgensia seseorang tidak menjadi lebih baik, hanya lebih bebas dari penghukuman dosa. Jadi saudara, freedom of Christian saudara, dan juga justification by faith, itu akan disatukan oleh Luther dengan cara bagaimana saudara. Luther percaya seperti ini saudara. Di dalam Heidelberg Disputation ya, 1518, dia mengatakan dalam butir 26 seperti ini. Hukum memerintahkan, law memerintahkan, lakukanlah ini dan hal itu tidak pernah selesai. Namun anugerah berkata, percayalah dan semuanya terjadi. Pendek kata Luther mengatakan seperti ini. Pada waktu saya berusaha untuk hidup baik secara etika, lakukan ini, lakukan itu, seturut dengan hukum Taurat, maka saya tidak bisa menyelesaikannya. Luther sudah nyoba. Kalau ada di antara Anda yang kepingin menjadi orang baik dengan melakukan semangat Aristotelian, berjuang, saya akan mengatakan, good luck. Dan kamu gak akan berhasil gitu ya. Bukan good luck sih, bad luck lah begitu ya. Gak akan berhasil gitu. Luther akan mengatakan, saya sudah coba. Dan di dalam seluruh biara Agustinian, yang paling jago di dalam mencoba itu saya. Saudara tentu tahu ceritanya ya, cerita legendaris lah saudara ya. Itu antara historik sama enggak, mungkin kecampur-campur lah saudara ya. Suatu kali dia berbicara kepada vikaris jenderal di dalam Ordo Augustinian, namanya Johann von Staupitz. Dia ngaku dosa kepada dia, karena ngaku dosa kepada ordo di atasnya kan saudara. Dia ngaku dosa kepada Johann von Staupitz. Saya ngaku dosa ini gitu ya. Setelah selesai ngaku dosanya itu bisa sampai 6 jam saudara. Dosa yang sampai kecil-kecil diakui semua. Sampai akhirnya Staupitz ini, ada yang ngantri loh, udah gitu. Ada yang ngantri itu di sana itu. Lalu dia keluar sebentar, masuk lagi. Lalu sampai Staupitz bilang gini, Luther kamu keluar dulu. Bikin dosa yang agak besaran sedikit baru ngaku lagi. Bilang begitu saudara. Ini tapi sekali lagi legenda ya. Lalu terus Luther berkata, saya sudah melakukan dosa yang sangat besar. Karena apa? Karena pada waktu saya keluar dari sini, saya merasa hidup saya sudah suci. Padahal menurut surat Yohanes, siapa yang merasa dia tidak berdosa, dia sedang berdosa. Maka saya mengaku dosa lagi. Lalu namanya Johann von Staupitz. Maka dia mengatakan di dalam bahasa Inggris, stop it. Begitu kan ya. Jangan dilanjutkan lagi gitu sudah. Itu Luther saudara. Jadi, if you want to try harder, coba lagi, dengan lebih semangat lagi, lebih kuat lagi. Do it. Kamu akan gagal. Saya sudah coba kok, kamu akan gagal. Tetapi pada waktu kamu beriman, hukum memerintahkan, lakukan ini. Dan itu tidak pernah. It's never be done. Tapi pada waktu anugerah berkata-kata, believe, percayalah dalam iman. Maka semuanya itu akan terjadi. Gimana caranya? Tesis 28. Kasih Allah tidak mencari, namun menciptakan yang menyenangkan baginya. Kontras dengan kasih manusia yang bisa terjadi melalui apa yang menyenangkan baginya. Maksudnya kita itu manusia, kalau mengasihi, kita mengasihi orang karena apa? Karena cantik, karena baik, karena indah. Kasih kita lahir karena kita melihat ada keindahan di sana. Allah nggak demikian. Allah mengasihi yang jelek. Allah mengasihi yang buruk. Tapi ketika kita buruk dikasihi oleh Allah, maka Allah akan menciptakan. The love of God does not find, tapi creates
akan menciptakan yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang menjadi dasar bagi Martin Luther ketika dia mengharmoniskan antara justification by grace through faith alone dengan Christian ethics, saudara. Jadi, bagi Luther, saudara, ini ya, kutipan yang sangat terkenal dari tulisan ini, saudara, On Christian Freedom ya, saya bacakan ya. Manusia-manusia Kristen adalah seseorang yang sepenuhnya bebas dan tuan akan segala hal dan tidak tunduk kepada siapapun. Sekali lagi ya, the Christian individual is a completely free Lord of all, subject to none. Orang-orang Kristen itu bebas terhadap siapapun, completely free. Dia adalah tuan akan segala sesuatu dan tidak subject, tidak tunduk kepada siapapun. Selanjutnya, Christian individual is a completely dutiful servant of all, subject to all. Pada saat yang bersamaan dia mengatakan ya, orang-orang Kristen adalah sepenuhnya hamba-hamba yang sedang bertugas dan bertugas di bawah semuanya. Subject to all, di bawah semuanya. Di satu sisi dia adalah tuan yang tidak tunduk di bawah siapapun, tapi di sisi yang lain dia juga adalah hamba yang tunduk di bawah semua orang. Itu namanya kebebasan Kristen. Caranya gimana, saudara? Caranya, sekali lagi, ketika kita tahu bahwa kasih Allah bekerja di dalam diri kita, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang bebas. Gak lagi hidup di bawah aturan-aturan yang membuat kita itu kudu ini, kudu itu, harus ini, harus itu, harusnya tertekan sekali. Kadang-kadang kita hidup sebagai orang Kristen ya, kehidupan Kristen kita itu banyak ditawarkan kepada kita sebagai satu buah kehidupan yang stressful, penuh dengan tekanan dan tidak menyenangkan. Maka saudara ya, secara sangat menyedihkan ya, banyak gereja itu kepingin sedapat mungkin mempresentasikan kepada anak-anak sekolah minggu, kepada anak-anak remaja, ya kita sih kontennya nanti Injil, tapi kita harus kasih kontainer, harus kasih cara penyampaian yang menyenangkan bagi anak-anak. Karena kalau Injil saja nanti anak-anak kurang senang, nanti anak-anak akhirnya nggak bisa nyantol. Jadi ya, jangan kompromi ya, kontennya Injil, tapi cara menyampaikannya itu yang berbeda gitu ya. Khotbahnya harus Kristus sentris, tapi ya pada waktu mau menyampaikan ya pakai diskotik, enggak apa-apa gitu ya. Ada satu buah gereja Injili sudah di Malang. Gereja Injili gede sekali, cukup representatif di Malang pada waktu saya masih di Malang sudah. Lalu beberapa pengurusnya lapor sama saya dengan bangga, berbinar-binar dan setengah mau humas sama saya. Dia mengatakan, yuk Pak kita sama-sama belajar di Surabaya. Ada satu buah gereja yang sangat luar biasa, khotbahnya Kristus sentris. Itu gereja yang gereja karismatik lah sudah, gereja karismatik tapi katanya kontennya reform sudah. Jadi di sana nggak apa-apa, pakai diskotik, pakai apa ya, yang penting kontennya itu kristologis gitu ya. Jadi apa ini gereja Injili sudah belajar kepada gereja karismatik karena apa? Berasa bahwa mereka kontennya Injili, cara menyampaikannya karismatik. Karena apa sudah? Karena Injilnya itu sendiri tidak menarik. Mesti dibungkus pakai cara-cara yang lain karena Injilnya sendiri nggak menarik sudah. Sudah saya khawatir sudah, kita itu mengenal Injil yang mana ya? Injilnya mana itu? Yesus Kristus itu berbicara tentang Injilnya pure. Dia mengatakan seperti ini, mari kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kepada kamu kelegaan. Apakah ada pikul salib? Ada, langsung dia ngomong, pikullah kuk yang kupasang. Pikullah salib yang kupasang, belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Salibku itu ringan, kukku itu enak, sudah versinya LAI ya. Kalau bahasa Inggrisnya, my yoke is easy and my burden is light. Easy sama light sih mirip sih, bahasa Inggris rada kurang kaya sudah. Pakai terjemahan bahasa Indonesia lebih bagus sudah. Enak. Memikul salib Tuhan itu bukan cuma isi itu nggak tentu enak sudah. Gosok gigi misalkan itu kan isi sudah ya. Nggak berat sama sekali, tapi banyak di antara kita malas kan. Kalau nggak terpaksa ya malas sudah. Siapa di sini ada hobi gosok gigi? Pak hobimu apa gosok gigi gitu? Nggak ada sudah. Meskipun itu sangat mudah tuh, gosok gigi kan isi sekali sudah. Udah nggak usah keluarkan berapa kalori sudah. Perlu punya otot yang gede enggak sudah gosok gigi ya sudah. Cukup punya odol sama air lah tentu saja sudah. Sama sikat giginya tentu sudah. Nggak membutuhkan barang yang mahal, nggak susah sudah. Tapi nggak ada di antara kita yang hobi. Itu harus kita lakukan, tapi nggak menyenangkan. Kita nggak suka sudah. Tapi memikul salib Tuhan itu apa? Enak. My yoke is easy and my burden is delightful. Delightful, enak sudah. Tapi sudah, ya sekali lagi sudah, gambaran kekristenan kita biasanya nggak seperti itu. Gambaran kekristenan kita itu adalah apa ya? Berat sekali. Kita ditawarkan tentang bentuk-bentuk kekristenan yang seringkali seperti itu, saudara. Makanya gak heran ya, kalau anak-anak zaman sekarang banyak yang kayaknya sulit sekali. Sementara orang-orang zaman dulu, zaman angkatannya saya, angkatannya Pak Amin ya, ditawarkan dengan kekristenan yang keras sekali, kayaknya ya gak apa-apa. Anak zaman sekarang gampang pindah, saudara. Kenapa? Karena hidup anak zaman sekarang jauh lebih enak. Kita dulu, saudara, ketika masuk ke dalam gereja ya, dengerin khotbahnya kayaknya, membosankan sekali, tapi ya kita tetap taat. Karena apa? Karena hidup itu memang berat. Hidup itu memang gak enak. Khotbahnya, ya gak enak juga. Lagu-lagunya ya gak enak juga, tapi saya bertahan.
Anak zaman sekarang susah, saudara. Karena apa? Karena sudah punya gambaran bahwa hidup itu nyaman. Harusnya ke gereja itu juga nyaman. Saudara, Kristianitas, saudara, harusnya gimana, saudara? Harusnya Kristianitas itu, Injil itu, kalau kita perhatikan di dalam Injil Tuhan yang sejati, kita perhatikan isi Injilnya. Injilnya itu delightful. Nggak usah dibungkus dengan sesuatu yang bukan Injil, yang akhirnya bikin itu jadi murahan. Tapi saudara ya, sekali lagi saudara, bagi Luther saudara, iman itu keluar saudara. Bagi itu ada kasih Tuhan dikenakan kepada kita, maka kita akan dengan bebas menjadi hamba bagi orang lain. Christian, orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang bebas. Orang-orang yang tidak lagi tunduk di bawah apapun saja. Kita mengerjakan pekerjaan baik, iya. Kita wajib gak menjalankan kebaikan. Wajib, tapi kewajiban itu kita jalankan sebagai satu hal yang ringan. Jadi kalimat pertamanya itu adalah apa? Christian individual is completely free, Lord of all, subject to none. Lalu saya bacakan saudara ya, di dalam bukunya dia saudara, ucapan seperti ini. Tidak ada hal-hal eksternal, apapun namanya, bisa berperan untuk menghasilkan kebenaran dan kebebasan Kristen. Jadi Luther mengatakan, kebebasan Kristen tidak bisa diganggu oleh hal-hal yang eksternal. Maka dia mengatakan, jiwa kita itu tidak akan bisa dikuatkan, dimerdekakan, dibebaskan. Dengan cara apa? Dengan pakai jubah imam, dengan pergi ke tempat-tempat sakral, dengan perform sacred duties ya, seperti berdoa, berpuasa, absen dari makanan tertentu. Itu semua tidak bisa menjadikan kita apa-apa, saudara. Dia mengatakan bahwa kebenaran dan kebebasan Kristen itu harus terjadi melalui hal yang lain. Karena hal-hal itu bisa dilakukan oleh semua orang saleh dan hanya bisa melahirkan kemunafikan. Jadi kalau kita punya gambaran Kristen, saudara, jadi orang Kristen harus begini. Pertama-tamanya, at the first place, titik berangkatnya adalah harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Wah, saya malas sekali loh pendetanya itu dengerin gak enak sekali gitu ya. Harus dengerin, harus. Tapi kayaknya dia kurang persiapan pendeta. Harus, hati-hati ya, jangan mengkritik pendeta. Saudara, saya tidak mengatakan pendeta boleh khotbah ngaco ya. Boleh khotbah gak persiapan, bukan ya, bukan begitu ya, saudara. Tetapi saudara, model kekristenan yang apa-apa harus. Ini lagunya kayaknya, aduh lagunya gak asik ya. Harus ya, dengerin, harus ya. Saudara, saya percaya saudara, gereja itu harusnya gak punya kekuatan ya. Gak boleh suruh orang itu harus datang kalau memang gak bisa presentasikan lagu yang bagus. Lagu-lagu himne kita saudara, kalau kita pelajari dengan baik saudara, ini faktanya sudah berapa ratus tahun bisa bertahan. Saudara lihat itu lagu-lagu yang beredar di peredaran tuh berapa puluh tahun dia bisa beredar. Lagu-lagu pop yang paling keren sekalipun berapa puluh tahun gak bisa beredar, gak bisa bertahan saudara. Ini ratusan tahun bisa bertahan. Kenapa saudara? Pasti ada certain quality yang indah sekali saudara. Cuman banyak di antara kita yang belum mengerti sehingga perlu pelajari. Jadi saudara, Kristianitas itu harusnya menawarkan yang seperti ya, harusnya menawarkan yang indah saudara. Kita itu hidup di dalam kebebasan. Kebebasan kita tidak bisa dikurung oleh urusan-urusan yang sifatnya eksternal. Harus puasa, harus berdoa, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Luther mengatakan itu semua bisa dilakukan oleh orang yang gak saleh. Orang yang tidak saleh disuruh untuk harus ketat datang ke gereja, bisa nggak? Ya bisa. Anak-anak saya ketat-ketat tuh karena saleh, nggak tentu sudah. Karena apa? Dipaksa harus sama bapaknya. Bapaknya pendeta ya, kalau anaknya nggak datang ke gereja kan repot kan sudah ya. Telat 5 menit aja sudah mulai ditanyain sudah gitu ya. Pernah ada satu orang anak pemuda, karena kita sekolah minggu jam 9 sudah. Sementara sekolah minggu yang batita jam 9, yang sekolah minggu umum jam 10. Pernah jam 9 lebih satu orang guru sekolah minggu datangin saya. Pak Eko, anak bapak sakit? Enggak. Tumben dia terlambat 1 menit sudah langsung ditanyain sudah. Gimana kalau terlambatnya 11 menit sudah? Saya bukan ngomong itu betul ya sudah. Tapi ya saya haruskan, harus. Tapi hati-hati sudah dengan titik berangkat harus. Karena yang harus itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak saleh. Dia nggak ngerti firman Tuhan pun dia datang karena apa? Harus. Yang tidak saleh bisa melakukan itu dan hal itu hanya bisa melahirkan kemunafikan. Tapi sudah, dia mengatakan jiwa kita tidak membutuhkan itu semua. Dia mengatakan hanya satu hal dan hanya satu hal yang penting bagi kehidupan kita, yaitu Injil, firman Allah yang suci. Itu yang penting. Bagi Martin Luther, saudara, yang bisa membuat orang Kristen itu dibebaskan adalah apa? Injil. Anda perlu mendengarkan firman Tuhan, ya itu aja. Saudara, kalau kita melihat di dalam tradisi reform, saudara, khotbah yang sungguh-sungguh ya. Khotbah firman Tuhan yang benar-benar, itu adalah firman Tuhan. Khotbah itu bukan eksposisi firman Tuhan. Apakah saya berkhotbah, saya baca dulu berbagai macam persiapan? Iya. Apakah saya khotbah saya harus baca komentari? Iya. Tapi saya tidak ingin khotbah saya menjadi semacam Bible commentary. Saudara beli saja Bible commentary dan you will get better. Anda kalau kepingin mendapatkan eksposisi firman Tuhan, cari aja komentari.
pasti lebih bagus daripada isi khotbah. Tetapi saya tidak mengharapkan khotbah ini menjadi semacam pemaparan kitab suci. Khotbah ini adalah firman Tuhan. Tuhan berbicara dengan otoritasnya pakai mulutnya orang, saudara. Sehingga ketika hal itu ditolak, Anda menolak Tuhan. Khotbah yang sungguh-sungguh loh ya. Kalau khotbah yang ngaco, Anda tolak setan, enggak apa-apa gitu ya. Banyak yang khotbah ngaco itu banyak, saudara. Tapi khotbah yang sungguh-sungguh itu dalam Second Helvetic, saudara, Confession yang orang-orang Reform, saudara. Khotbah itu firman Tuhan, dan firman Tuhan bagi Martin Luther, saudara, itu bukan sekedar memberikan pada kita informasi, saudara. Firman Tuhan itu create something. Ketika kita menerima firman Tuhan yang adalah Kristus itu, saudara, firman Tuhan, Kristus, firman, kita terima di dalam iman, maka kehidupan kita akan diubahkan. Maka Martin Luther mengatakan, one thing and one thing only di dalam On Christian Freedom-nya. Satu hal yang penting bagi kehidupan kita, yaitu apa? Firman Allah yang hidup, Injil Allah yang suci, yaitu Injil Kristus Yesus. Dan ketika kita di dalam Kristus Yesus, ya, dalam Kristus itu betul-betul menerima iman itu, maka perbuatan baik akan lahir. Dan ketika perbuatan baik lahir, kita akan mewajibkan diri kita dengan bebas. Ironis ya, paradoks ya. Kita akan mewajibkan diri kita dengan bebas untuk subject to all. Kita akan menjadi hamba bagi semua. Itu justru adalah penyataan kebebasan kita yang paling besar. Luther mengatakan, sudah kata-kata yang baik ya. Dia mengatakan orang-orang Kristen yang sejati itu hidup in Christ through faith alone. In Christ through faith alone. Di dalam Kristus hanya melalui iman. Tapi in the neighbor through love alone. Orang-orang Kristen hidup di dalam Kristus. Yes, melalui iman. Dan orang Kristen hidup di dalam saudara-saudara melalui kasih. Itu nggak bisa dipisahkan, saudara. Jadi ketika Anda mengakui saya di dalam Kristus, Anda harus mengakui saya di dalam jemaat. Ketika Anda ditanya, kok kamu bisa hidup dalam Kristus? Hanya iman semata-mata oleh anugerah Tuhan. Anda juga harus bisa menjawab, kenapa kok Anda mau hidup di tengah-tengah jemaat yang penuh dengan kelemahan? Anda juga penuh dengan kelemahan sih, kita juga gitu ya. Karena apa? Karena saya hidup di dalam setiap jemaat Tuhan, di dalam kasih. Itu nggak bisa dipilih, saudara. Jadi satu sisi free, di sisi yang lain servant of all. Subject to none, subject to all. Tidak tunduk di bawah siapapun, tunduk di dalam semua orang. Paulus, saudara, menyatakan tentang Yesus Kristus. Coba saya bacakan ya, di dalam Filipi pasal 2. Ini juga teks yang amat sangat super terkenal. Ini himne yang sangat terkenal ya, di dalam Christian hymn ya. Kemungkinan Paulus kutip dari orang lain ya, di dalam Filipi pasal 2. Saya bacakan ya. Filipi pasal 2, saya bacakan. Kristus ya, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaan seperti manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, Filipi pasal 2 ini, saudara, ada penafsir yang memperdebatkan seperti ini. Pertama begini, di dalam Pauline scholarship, saudara, banyak yang memperdebatkan sebetulnya surat-surat mana yang betul-betul ditulis oleh Paulus. Kita sih percaya semua ya, saudara, kita percaya itu. Tapi di dalam Pauline scholarship, biasanya mereka berdebat hanya ada 7 surat yang undisputedly, ya, nggak diperdebatkan lagi pasti ditulis oleh Paulus. Filipi termasuk salah satunya. Filipi termasuk salah satu surat yang oleh para Pauline scholar, termasuk orang yang Injili maupun tidak Injili, percaya bahwa Filipi pasti ditulis oleh Paulus. Tapi ketika Paulus menulis, dia juga kutip satu buah himne yang kemungkinan predates Paulus. Himne Kristen yang dikutip oleh Paulus. Kayak begini, saudara. Suatu kali pendeta Amin berkhotbah, itu adalah khotbahnya dari pendeta Amin. Tetapi ketika pendeta Amin berkhotbah, di tengah-tengahnya beliau menyanyi. Beliau kan sering menyanyi ya, gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya menyanyi. Nah, nyanyian itu bukan diciptakan sendiri. Bukan diciptakan sendiri. Boleh enggak? Dalam satu buah khotbah, menyanyikan lagu yang tidak diciptakan sendiri. Boleh. Jadi surat Filipi adalah surat yang besar kemungkinan ditulis oleh Paulus sendiri, tapi di tengah-tengahnya dikutip satu buah himne yang bukan ditulis oleh dia. Yaitu Filipi pasal 2 ini. Himne yang dia kutip. Taunya dari mana, saudara? Taunya adalah salah satunya. Kita kalau bicara tentang teologi Paulus ya, waktu ngomong Kristus, hampir selalu ngomong Kristus yang mati dan bangkit. Hampir selalu. Kristus yang mati dan bangkit. Surat cek itu dalam surat Korintus lah, ngomongnya apa? Kristus yang mati dan bangkit. Bahkan 1 Korintus pasal 15 itu ngomong secara khusus tentang kebangkitan. Surat Kolose ngomong kebangkitan. Hampir ketika ngomong tentang Kristus, Paulus selalu ngomong kematian dan kebangkitan. Tapi di sini, saudara, kebangkitannya mana? Kebangkitannya mana, saudara? Ini dalam himne ini, saudara, gak ada cerita kebangkitan. Yaitu ini ya.
Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, di sini kita melihat ya, Allah yang penuh dengan kebebasan di dalam Yesus Kristus. Bebas, dia adalah Lord of all. Dia ditinggikan, mengatasi semua nama. Semua lidah harus mengaku, semua lutut harus ditekuk. Ini namanya Lord of all, betul ya? Tuhan di atas segala Tuhan. Semua lidah mengaku, semua lutut bertekuk lutut kepada Yesus Kristus. Yang bagaimana? Yang bangkit? Enggak, yang mati. Dia adalah Yesus yang merendahkan dirinya dan menjadi hamba bagi semua. Siapa yang mencuci kaki murid-muridnya? Yesus Kristus. Pekerjaan yang paling minimal dari seorang hamba yang paling kecil, saudara. Pekerjaan yang paling rendah dari seorang hamba, saudara. Dia kerjakan itu. Dia kerjakan itu. Siapa yang maksa dia? Enggak ada. Saking bebasnya dia bisa lakukan itu. Saking bebasnya dia bisa berikan hidupnya sendiri sampai mati. Dan itulah sebabnya dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Kemuliaannya dia adalah keterbatasannya dia itu, saudara. Nah, ini adalah satu buah paradoks yang sering diangkat oleh Luther, khususnya sejak 1518, saudara. Jadi, saudara kalau tanya ya, di mana kita bisa melihat kemuliaan Kristus yang paling besar? Jawabannya adalah di dalam dia yang membatasi dirinya. Kita kadang-kadang pikir ya, kalau mau menyatakan kemuliaan Kristus, gerejanya harus besar sekali. Puji Tuhan kita kalau punya gereja yang besar sekali, saudara. Tetapi nanti gereja yang paling besar itu, saudara, yang terjadi, yang sudah mulai bayang-bayangkan secara eskatologis ya, 4-5 tahun lagi, saudara. Kita berharap, saudara, gereja yang paling besar itu akan menjadi corong yang paling kenceng untuk bicara Yesus yang membatas diri. Untuk bicara Yesus yang mati. Gereja yang paling gede itu akan menjadi suara yang paling gede untuk bicarakan Yesus yang datang ke dalam tempat yang paling kecil, yang paling hina, yang paling rendah, saudara. Kristianitas itu sekali lagi mengikuti Kristus yang adalah sepenuhnya bebas. Tidak terikat oleh apapun juga. Tapi pada saat yang bersamaan mengikatkan diri dengan sesama di dalam kasih. Enggak bisa dipilih, saudara. Begitu Anda dibebaskan, maka the love of God will creates. Akan menciptakan yang baik di dalam kehidupan kita, saudara. Maka, saudara, kita melihat ya di dalam pembukaan dan akhir Injil Markus yang tadi kita baca, saudara. When God is on the loose, ketika Allah lepas, kelihatannya susah di dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi, saudara, Allah yang lepas itu akan bekerja secara sebebas-bebasnya. Ketika kita memikirkan, saya harus ikut Yesus, saya harus lakukan ini dan itu, kita akan mengatakan, maka kita menjadi takut dan diem. Karena saya harus menjalankan hukum ini. The law says do this dan never be done. Gak ada yang bisa kita lakukan. Ketika dikasih tahu harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, kita akan break juga pada akhirnya. Karena gak ada akhirnya, saudara. Jangankan mengikuti Tuhan, mengikuti patung aja gak ada akhirnya, saudara. Gak ada akhirnya tuh. Ini kalau ngomong ya, sebentar lagi mau bangun ini, patung yang lain tuh masih ada di gambar doang loh patung. Kadang-kadang ya tanahnya belum dibeli, sudah muncul gambarnya di tanggalan, saudara. Itu kan lumayan intimidatif, saudara ya. Geri Malang, Geri ini dulu masih Geri Malang, saudara. Untung nggak muncul di tanggalan, saudara ya. Ada gereja-gereja yang tanahnya mungkin belum dibeli, saudara ya. Tanah belum dibeli, gambar jadinya sudah muncul di tanggalan, saudara. Itu kan diintimidasi kan, saudara. Setiap kali mau Desember itu kita agak takut, jadi nanti muncul tanggalan gambarnya apa ya gitu. Ntar gambarnya PGRI Palembang lalu muncul, saudara. Saudara kalau nggak jadi iman gimana, saudara? Atau kalau jadi imannya nggak sampai 10% gimana dari angkanya? Angkanya kan lumayan intimidatif kan ya. 40M misalnya gitu, saudara. Saudara, gini ya. Saya bukan mau menghina siapa-siapa, saudara. Tapi andai kata saja, saudara. Semua jemaat di dalam tempat ini semuanya saleh. Semuanya saleh. Semuanya kita mempersembahkan semua yang ada dalam rekening kita 60%-nya. 40M nyampe gak? Saya bukan mau menghina siapa-siapa loh, saudara. Nggak gampang loh itu, saudara. Kan lumayan terintimidasi ya kita ya. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, saudara. The law says, hukum mengatakan harus ini, harus itu, harus ini, harus ini. Waduh, pada akhirnya akan break juga. Baru saja dibeli, sudah ngomong tentang gambar ini, ngomong gambar itu. Belum gambar apa-apa, tadi sudah di-sharingkan sama Pak Yongke. Siap-siap ya, nanti kalau sudah ada tembok dibangun jadi beton-beton disuruh ngancurin. Mundur 1,5 meter. 1,5 meter itu bentonnya 300 juta itu. 1,5 meter, oke lah ngancurin betonnya mundur 1,5 juta. Belum berantem di atas jemaat tuh. Uang persembahan saya sudah dinajiskan dengan cara boros-boros seperti ini. Waduh, nggak habis-habis loh, saudara. Itu melelahkan, saudara. Anda kalau jadi apa ya, penatua seperti kayak Pak Yongke begini ya, yang seperti kayak harus memperhatikan beberapa jemaat, saudara. Di sini bangun, di Medan juga bangun. Nanti di mana lagi bangun lagi ya. Waduh, itu berat, sudah. Pergumulan di sini belum selesai, di sono belum selesai. Di sono gambarnya sudah mulai ada di dalam kepalanya Pak Tong, sudah. Wah, itu sudah mulai tegang dulu, sudah. Ngikutin Pak Tong aja nggak selesai-selesai, sudah. Break kita pada akhirnya. Apalagi mengikuti Yahweh, mengikuti Tuhan kita. Break.
kita akan diam saja dan menjadi takut, saudara. Mengikuti dia sebagai hamba yang adalah hamba. Dibuka dengan menjadi hamba, mengikuti dia, lakukan ini, lakukan itu. Nggak bisa, saudara. Kita butuh untuk dibuka dengan menjadi orang merdeka, orang bebas. Love of God mendatangi kita, membebaskan kita. Begitu kita dibebaskan, kita jadi dengan kebebasan kita mengikatkan diri, saudara. Maka Allah yang bebas kita tahu, saudara. Dia melakukan pekerjaan besar sekali untuk orang-orang yang dikasihinya dia. Saudara, Yesus itu manusia, ton. Kita percaya Yesus itu manusia. Dan kepada manusia, Yesus Kristus yang sangat dikasihi oleh dia, dia bekerja dengan super bebas. Dan Yesus Kristus adalah pribadi yang bisa dipakai oleh Allah sebebas-bebasnya. Dan sebebas-bebasnya itu pada ujungnya kita bisa melihat episodenya. Dia ada di mana, saudara? Ada di atas kayu salib. Ketika dipakai sebebas-bebasnya. Rela serela-relanya. Saudara, kita yang dipersekutukan di dalam Kristus juga akan sama. Saudara dan saya mungkin tidak akan berakhir di kayu salib. Tapi saudara dan saya disuruh untuk berakhir di mana? Berakhir di dalam neighbor. Berakhir di dalam jemaat. Ketika Tuhan mencintai kita. Tuhan bekerja dengan hebatnya di antara kita. Dia akan memakai kita sebebas-bebasnya. Cuman kita akan di dalam Kristus. Dan sekaligus pada saat yang bersamaan kita akan dipakai secara bebas untuk ditanam di antara umat Tuhan yang lain. In love, through love. In Christ, through faith. In the neighbor, through love. In the church, through love. Kiranya hal itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Kami menyadari ketidakmampuan kami, Tuhan. Namun kami percaya kepada kebesaran Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang membebaskan kami dengan kasih-Mu. Dan di dalam kebebasan itu Engkau menanamkan kami untuk kami boleh memberitakan kasih-Mu itu kepada setiap jemaat, kepada setiap orang yang kepadanya Engkau ingin kami untuk beritakan. Kami ingin memberitakannya dengan bibir kami. Kami ingin memberitakannya dengan himne yang kami bisa nyanyikan. Kami ingin memberitakannya dengan berkhotbah. Kami ingin memberitakannya dengan hidup kami. Kami ingin memberitakannya dengan senyuman yang paling kecil. Kami ingin memberitakan melalui pengorbanan yang paling besar. Kami ingin memberitakan apa yang sudah Tuhan buat bagi kami. Tuhan, Engkau membebaskan kami dari keharusan. Dan di dalam kebebasan itu kami mengharuskan diri kami yang sudah terikat dengan sesama kami oleh cinta. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kiranya kuasa-Mu bekerja di antara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan sila syukur dan doa kami. Amin.